Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penganiayaan yang dilakukan oleh kaum Mekah terhadap kaum muslimin semakin lama semakin keras dan tak tertanggungan. Banyak orang muslim telah meninggalkan Mekah, mereka hijrah ke Abyssinia sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sementara itu, mereka yang tinggal di Mekah harus menderita lebih dari masa-masa sebelumnya. Walaupun demikian, mereka tidak menyimpang sedikit pun dari jalan yang telah mereka pilih. Hati mereka makin membaja, iman mereka kokoh dan kuat. Keimanan mereka kepada Tuhan yang tunggal makin meningkat, seperti juga kebencian terhadap berhala-berhala Mekah. Penyiksaan dan penganiayaan terhadap kaum muslim tidak membuat mereka meninggalkan keimanan mereka. Bahkan Islam terus meraih kemajuan. Di antaranya dengan berimannya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab. Mengetahui kenyataan itu, kaum Quraisy Mekah berkumpul di kampung Banu Kinanah di lembah Al-Mahsib. Mereka mengadakan musyawarah besar untuk memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap Rasulullah SAW dan Islam. Pada rapat itu, mereka memutuskan untuk memboikot total kaum muslimin, juga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang tetap melindungi Rasulullah SAW. Kaum Mekah memutuskan semua hubungan dengan kaum muslimin, termasuk keluarga besar Rasulullah SAW, Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib, yang memberi dukungan dan perlindungan kepada Rasulullah SAW, baik yang sudah beriman maupun yang belum beriman, kecuali Abu Lahab, salah satu paman Rasulullah SAW yang mendukung boikot itu. Kaum Quraisy melarang pernikahan antara mereka dengan Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib, juga tidak boleh mengadakan jual beli dengan mereka. Keputusan permufakatan jahat mereka itu mereka buat dalam bentuk tulisan dan digantungkan di dinding Ka'bah. Peristiwa pemboikotan itu terjadi pada tahun 616 Masehi atau tahun ke-7 kenabian, yang diprakarsai oleh para pemimpin Bani Mahzum dan Bani Abdul Syam, dua kabilah penting Quraisy. Umat Islam dipaksa untuk menyingkir di sebuah lembah sempit milik Abu Talib atau dikenal sebagai Sib Abi Talib atau Sib Abi Syam. Tanpa uang dan bekal hidup, kaum muslimin dan kaum kerabat Rasulullah SAW sangat menderita oleh tindakan blokade itu. Akibat dari boikot ini, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib mengalami kesusahan dan menanggung derita teramat berat. Tidak hanya orang-orang Mekah, orang-orang dari luar pun dilarang untuk berhubungan apapun dengan kaum muslimin. Ada juga segelintir orang Quraisy yang baik hati, seperti Hisam bin Amr yang sedang dengan sembunyi-sembunyi menyuplai makanan, namun hal itu sangat tidak memadai. Tambah lagi, orang-orang Quraisy akan menghukum orang-orang yang ketahuan mengirimkan makanan ke kerabatnya di Bani Hashim dan Bani Abu Talib. Karena tidak ada makanan, terkadang mereka makan apa saja yang ada, seperti dedaunan yang tumbuh di lembah itu. Bahkan untuk menahan lapar, mereka sengaja mengganjal perut mereka dengan batu. Kondisi umat Islam amat memprihatinkan dan terus memburuk, namun mereka tetap tabah dan bersabar atas ujian yang mereka hadapi itu. Tidak ada rasa takut dan putus asa. Tidak ada rasa putus asa atau berpaling dari keimanan yang telah mereka pegang erat. Melalui boikot itu, kaum kufar Mekah tadinya berharap Bani Hashim dan Bani Muttalib mau melepaskan perlindungan terhadap Rasulullah SAW, sehingga mereka bisa membinasakan beliau SAW. Namun hal itu tidak terjadi. Mereka menginginkan Rasulullah SAW menghentikan aktivitasnya menyampaikan kebenaran Islam kepada orang-orang. Kenyataannya, Rasulullah SAW tetap bersemangat menyampaikan dakwahnya. Boikot yang keji itu juga sama sekali tidak membuat umat Islam berpaling dari keimanan mereka. Malah sebaliknya, mereka tambah yakin akan keimanan yang mereka pegang. Boikot itu berlangsung sekitar 3 tahun lamanya. Umat Islam benar-benar dalam penderitaan dan kesulitan yang luar biasa. Dalam keadaan seperti itu, akhirnya 5 orang Quraisy tergerak hatinya untuk mengakhiri pemboikotan yang tidak berperi kemanusiaan itu. Tokoh-tokoh yang berperan dalam mengakhiri boikot itu ialah Hisam bin Amr bin Haris, Zuhair bin Abu Umayyah, Mutim bin Adi, dan Zam'ah bin Aswad, serta Abdul Batari bin Hisam bin Haris. Hisam bin Amr dari suku Bani Amr bin Luay, dialah yang secara sembunyi-sembunyi sering menyuplai bahan makanan kepada Bani Hashim. Mereka menjumpai saudara-saudara mereka yang ikut terkurung, menawarkan penghapusan boikot dan mengajak mereka keluar dari kurungan. Abu Talib keluar dan menyesali kaumnya. Pelanggaran blokade 5 orang itu kemudian diketahui seluruh Mekah, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri boikot itu. Konon saat papan keputusan tentang pemboikotan yang ditempel di dinding Ka'bah akan dicabut,
ternyata papan itu telah hancur dimakan rayap. Boikot berakhir pada tahun 619 Masehi, sekitar bulan Muharram tahun ke-10 dari kenabian. Umat Islam dan keluarga besar Rasulullah SAW kembali ke rumah mereka masing-masing dan menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Boikot telah lewat, tetapi dampaknya tidak. Dalam beberapa hari, istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wafat, dan sebulan kemudian paman Rasulullah SAW, Abu Talib, juga wafat. Rasulullah SAW kini kehilangan kawan hidup dan bantuan Khadijah, dan beliau bersama kaum muslimin kehilangan perlindungan dan bantuan Abu Talib. Diakhirinya boikot terhadap umat Islam oleh kaum kufar bukan berarti mereka bertobat atau sadar akan kekeliruan mereka. Melunaknya mereka hanya sesaat saja, tidak lama setelah itu mereka kembali mengorbankan kebencian dan permusuhan kepada Rasulullah SAW dan Islam. Bahkan lebih hebat lagi, dalam waktu yang singkat kaum Mekah berhasil membangkitkan rasa permusuhan terhadap Rasulullah dan umat Islam. Abu Lahab mengambil keputusan untuk menentang Rasulullah SAW lebih hebat dari sebelumnya. Perhubungan antara orang-orang Muslim dan kaum Mekah semakin tegang. 3 tahun lamanya boikot dan blokade telah memperbesar jurang yang memisahkan mereka. Segala cara mereka lakukan untuk membendung dakwah Rasulullah SAW, namun beliau tetap berusaha menyampaikan kebenaran Islam kepada mereka. Simak kelanjutan sejarah hidup Nabi Muhammad di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.